lakukan. Bapak jangan ragu-ragu. Kalau ada yang nggak benar bilang ganti. Jangan coba-coba karyawan, karyawati di Mangu Giri Sedano itu membawa nama-nama pejabat. Kalau saudara kinerjanya buruk, mohon maaf, harus minggir. Kalau seandainya tidak tercapai itu, setahun juga cukup buat Pak untuk jadi direktur dan direktur umum. Siap? Bagus. Direksi Perumda MGS Badung dilantik, Bupati tegaskan tanpa titipan. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa resmi melantik Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana, Kabupaten Badung, periode 2026-2021. Pelantikan digelar di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Selasa 27 Januari 2026. Kompiang Gede Pasekweda dilantik sebagai Direktur Utama, sementara Imade Anjol Wiguna dipercaya mengemban jabatan Direktur Umum Perumda Pasar dan Pangan MGS Badung. Usai pelantikan, Bupati Badung menegaskan proses seleksi direksi dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. Tidak ada unsur titipan dalam penentuan jabatan. Ia menyampaikan apresiasi kepada panitia seleksi yang telah bekerja profesional serta mengharapkan direksi terpilih mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Bupati Adi Arnawa juga menegaskan penunjukan Direktur Utama telah memenuhi seluruh persyaratan, termasuk komitmen tidak merangkap jabatan. Ia memastikan yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya. Bupati Badung menekankan peran strategis Perumda Pasar dan Pangan MGS sebagai off-taker hasil panen petani di Kabupaten Badung. Para direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana yang baru, baik Direktur Utama maupun Direktur Umumnya yang juga saya hormati, yang masing-masing beserta istri, tim Pansel yang juga berkesempatan hadir pada hari ini, para Dewas juga yang juga saya hormati, Bapak Ibu, khususnya seluruh karyawan, karyawati yang ada di lingkungan perusahaan daerah Mangu Giri Sedano juga yang berkesempatan hadir hari ini yang juga saya hormati. Astunggaro, pada sore hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Serangkaian kegiatan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedano Kabupaten Badung untuk masa periode 2026 sampai dengan 2031. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita semua bisa melihat sekarang endingnya adalah kita bisa saksikan hari ini. Kalau saya melihat proses pergantian daripada direksi Mangu Giri Sedano ini mungkin adalah satu-satunya proses yang paling aneh yang pernah saya lihat selama ini. Karena saya memberhentikan direksi yang belum masa tugasnya berakhir. Jadi waktu itu saya selaku bupati, saya memutuskan bahwa dengan evaluasi, dengan dasar pertimbangan, dan dengan data yang disampaikan, maka dengan segala permohon maaf, waktu itu kami memutuskan untuk memberhentikan 3 direksi yang waktu itu. Yang kedua, tentu akan ada pertanyaan lagi, siapa sih yang akan mengganti direksi Mangu Giri Sedana ini? Pasti akan bertanya-tanya semua orang. Ini Pak Bupati sekarang mengganti ini, nah sekarang siapa yang akan mengganti? Saya tugaskan tim Pansel dengan kemampuannya, dengan kompetensinya. Saya serahkan sepenuhnya tim Pansel. Siapa yang layak untuk menjadi direksi Perusahaan Daerah Umum Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedano ini. Dan itu sudah berproses. Siapa yang daftar,
Siapa orangnya, saya nggak pernah tahu. Dan saya memang tidak mau tahu. Karena saya ingin clear. Saya ingin clear. Saya tidak mau terkontaminasi. Siapapun boleh. Banyak orang datang ke saya. Pak, saya tim sukses Pak. Mau daftar? Silahkan. Banyak. Dan mohon maaf sekali-sekali. Ipar saya pun ternyata daftar. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ternyata ikut. Gugur. Karena saya memang nggak pernah bisikan tim pansel itu harus memenangkan si A, si B, si C, dan seterusnya. Saya hanya minta terakhir satu, berikan saya yang terbaik untuk perusahaan daerah ini. Karena ada ekspektasi yang saya ingin wujudkan di perusahaan daerah kita ini. Walaupun di tengah-tengah memang tantangan cukup berat sekali. Tantangannya cukup berat sekali. Oleh karena itu maka saya serahkan tim pansel sampai tanggal berapa itu ya? Sampai tanggal 23 ya, berapa waktu itu menghadap saya, tim pansel. Dilaporkan kepada saya bahwa yang menjadi direkturnya adalah Pak ini, siapa namanya Pak? Saya lupa, Pak Kompiang. Dan kalau yang satu ini saya agak tahulah dikit nih, karena ini ya kadar lah ini saya kelihatannya gitu loh. Tapi saya nggak ngeliat itunya. Nanya dia Pak Wakil nih. Pak Wakil, saya bilang sama Pak Wakil nih, ya silakan Pak, siapa aja yang terbaik, silakan. Entah kader, entah siapa. Ternyata kebetulan yang bersangkutan dapat juga poin nomor 2. Ya sungkara lah, kita terima. Tetapi di balik pengangkatan Bapak berdua ini perlu saya sampaikan sekarang, tentu saya memiliki ekspektasi. Dan sekaligus itu menjadi tantangan buat Bapak berdua dengan seluruh jajarannya ini. Jangan main-main, jangan menganggap bahwa setelah Pak menandatangani tadi itu sudah selesai ceritanya. Tidak. Karena di balik penandatangan tadi itu ada 2 hal yang akan mengikat Pak adalah perjanjian kerja dan kontrak kerja itu. Itulah yang akan menjadi indikator. Itulah yang akan menjadi rujukan saya selaku kuasa pemilik modal. Untuk menentukan apakah Bapak layak berlabuh sampai 2031 atau sebaliknya. Kita fair aja, kita terbuka aja. Oleh karena itulah maka saya minta, saya tidak banyak kesempatan yang diberikan kepada Pak berdua ini, tolong manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lakukan konsolidasi ke dalam, di internal, di perusahaan daerah ini. Lakukan. Bapak jangan ragu-ragu. Kalau ada yang nggak benar bilang ganti. Saya bilang, jangan ragu dan jangan coba-coba karyawan-karyawati di Mangu Giri Sedana itu membawa nama-nama pejabat. Kalau saudara kinerjanya buruk, mohon maaf, harus minggir. Ini konsekuensi. Saya nggak main-main. Oleh karena itulah maka saya silakan. Ternyata dari hasil pansel kemarin, baru pertama kali dalam sejarah orang ngelamar jadi direksi itu berapa Bu jumlahnya tadi kemarin? Berapa? 21 kandidat coba. Begitu banyaknya orang ingin berbuat sesuatu untuk perusahaan daerah ini. Dia ingin tertantang untuk menunjukkan ekspektasi saya. Ya mudah-mudahan nanti 2 orang direksi yang baru ini mampu menerjemahkan apa yang menjadi pikiran saya itu. Inilah pikiran dan saya inilah representatif daripada masyarakat Badung. Yang saya serahkan sekarang kepada 2 direksi ini untuk mengemban tugas yang sangat berat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dulu perumda pasar kita kan perumda pasar, tidak ada pangan. Saya masih ingat waktu itu saya menjadi sekda, saya minta, kalau nggak salah Pak Kesempatan, saya minta tambahkan pangan. Di balik kata pangan itu, ada sesuatu yang saya ingin lakukan. Mampu nggak Pak Direktur Utama, Pak Dirum dengan jajaran untuk menerjemahkan apa yang menjadi keinginan saya itu. Jangan sampai nanti, mohon maaf sekali, sudah nyiapkan yang kemarin kalau nggak salah ada gabah petani dibeli, jangan sampai saya ngindari, jangan sampai ada ijon-ijon. Kalau sudah sekarang off-takernya perumda pasar dan pangan, otomatis ijon-ijon itu akan lari. Itulah tujuan saya. Maka sekarang itu harus camkan baik-baik ini. Pak Dirut, Pak Dirum, tolong perhatikan.
Bukannya sekedar hari ini kita ada seremonial begini, tidak. Kita benar-benar ada tujuan. Maka saya berharap sekali Pak Dirut dengan jajaran semua ini bisa melakukan semuanya itu. Dan saya percaya, karena ini benar-benar ini memang clean, tidak ada kepentingan, dan memang sangat-sangat saya tidak intervensi sedikit pun, saya tidak ada titik celah untuk masuk. Bisikin pansel itu nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Karena saya ingin saya ingin melihat gimana sih hasil kerja pansel ini. Benar-benar nggak pansel ini bisa saya pertanggungjawabkan loh. Sambil saya ngetes juga gimana hasil kerjanya dia. Nah sekarang ini tugas berat juga buat Bapak berdua ini. Begitu dipercaya pansel, benar nggak Bapak ini layak untuk menjadi direksi? Nah, buktikan dengan cara kerja nyata besok. Banyak hal yang kita harus lakukan Pak. Bapak tahu sekarang kan sedang lagi giat-giatnya masalah ketahanan pangan, swasembada pangan. Banyak, tolong terjemahkan bagaimana cara menerjemahkan itu. Bapak tahu bahwa persoalan selama ini petani itulah bagaimana pemasaran produksinya. Padahal di satu sisi, kita di Badung ini memiliki pasar internasional sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kita punya. Tinggal saya tantang Bapak sekarang, bisa nggak untuk itu? Bapak wujudkan dengan cara lakukan gathering dengan pelaku industri pariwisata. Koordinasi dengan dinas pertanian. Pertanian tugasnya produksi, Pak tugasnya marketing. Ekosistem ini harus dibangun. Kalau ini bisa dilakukan, saya yakin Pak. Bapak tidak hanya 2026-2031, tapi 2031 sampai 2037 mungkin bisa tuh. Tepuk tangan dulu nih. Tapi begitu sebaliknya juga Pak, mohon maaf, kalau seandainya tidak tercapai itu, setahun juga cukup buat Pak untuk jadi direktur dan dirum itu. Siap? Nah, bagus. Kita terbuka Pak, kita terbuka aja. Saudara, sekarang kita terbuka siapa? Nah siapa tahu sekarang harus lihat sekarang. Mampu Pak kan dilirik orang juga banyak. Ini sekan nih nyidang Pak Direktur Pak Dirum nih. Karena kalau tidak bisa berarti ada kesempatan yang ngelamar lagi. Gitu. Ini ada celah. Pegawai juga sama kayak begitu. Pegawai juga nggak boleh santai, apalagi bermanja-manjaan. Tapi saya nggak ngerti juga loh ini pegawai di Perumda Pasar kok banyak perempuan ya? Nggak ngerti ada. Dari tadi saya bingung deh, kok perempuan banyak nih. Ji, saya bingung tuh. Dari tadi seperti ini pegawai beneran apa ini? Saya lihat dari tadi perempuan dibungkus laki 1, 2, 3. Di sana laki-laki, sana perempuan juga di ujung. Tapi ini kalau benar, tapi kadang-kadang memang perempuan tuh tidak kalah dengan laki-laki, Bang. Saya percaya, tapi tunjukkan sekarang, Pak. Siapa apa enggak? Waduh ini. Siapa enggak? Bagus. Di sana siapa enggak? Iya bagus, tepuk tangan loh. Tiang ten makeh matur iki. Napi mau natur tiang mengalih. Tiang sudah senang, sudah ada seperti ini. Dan jujur juga terima kasih tuh, sudah tuh sempat jadi tiang percayakan menjadi PLT, sudah banyak, sudah dari masa yang terus ya terus yang disclaimer kita kemarin. Kang pertahankan disclaimer. Nggak bisa saya ngomong sama Pak Wakil gimana? Ya setelah Pak Wakil kita lakukan yang terbaik. Ya udah kalau Pak Wakil bilang terbaik ya udah, jalan. Ya udah langsung kita lakukan daripada ada persoalan hukum dan seterusnya. Nah ini tantangan Pak. Ini Pak, mungkin Pak hati-hati masuk perusahaan pasar pangan dan ini. Ini orang di dalamnya penuh dengan ranjau itu. Loh ini kan hati-hati nih. Ini jangan, maka Pak, ini Bapak, tapi Pak Dirut ini adalah juga ada pengalaman, beliau yang saya dengar, ya Pak sempat jadi direksi, ada di sana ya sebelah. Ya mudah-mudahan apa yang pengalaman Pak yang Pak dapatkan itu bisa Pak terapkan di Badung. Pak Dirum juga, atir kalau keluar yang bisa ngundang. Ya Pak sing bupati yang keluar, ini jaga apa sih nawang apa nih nawang. Seperti itu, malu kita. Nah jadi seperti itulah yang tiang mau sekarang. Silakan nanti
Dewas juga, Bu, silakan Bu, jangan ragu-ragu Bu. Walaupun Bu kecil, di belakang Bu ada bupati, ada wakil bupati Bu. Jangan ragu-ragu, lakukan yang terbaik sekarang kita. Saya ingin berusaha, Bu, mohon maaf ya, kondisi ini saya ingin tumbuhkan di Badung ini. Ayo kita sekarang pelan-pelan tapi pasti Pak. Ya, saya jujur barusan kita sempat sama saya Pak Sekda juga ini. Tadi ngundang warga masyarakat yang ya menyampaikan aspirasi terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas. Di media sosial begini, ya ternyata setelah kita panggil baik-baik saja. Kita baik-baik, kita undang, baik-baik. Lalu beliau menyadari. Saya terbuka, saya nggak ada kepentingan apa-apa. Kecuali saya ingin membangun legacy di Badung ini. Nggak ada lebih Pak. Makanya Tiang Lunas makin, terutama teman-teman yang karyawan-karyawati ini. Saya juga heran juga, karyawan Pemuda Pasar ini kok bening-bening ya saya rega. Padahal ini apa nggak pernah panasan ini ya, kok bersih-bersih ini Pak. Ini harus kerja keras sekarang besok ini, nggak boleh. Pantesan PLT-nya betah juga di sana nih. Kalau Pak Wakil ngomong seperti itu nggak berani senyum, takut dia. Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa Pak Dirut dengan Pak Dirum tolong. Dan yang paling penting Pak, untuk menuju berlabuh dengan ending yang happy ending orang bilang, Pak harus kerjasama Pak terus dijaga. Kerjasama leader, Pak juga di sini dengan staf juga harus dijaga dengan baik Pak. Karena bagaimanapun juga Pak tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan seluruh staf. Oleh karena itulah perhatikan juga, kalau memang memungkinkan kesejahteraan, perhatikan kesejahteraan mereka. Jangan biarkan, kalau memang memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan jangan coba-coba sok-sok menaikkan, nanti kolap nanti. Jangan, Pak harus lihat perkembangannya gimana. Dan malahan kalau menurut saya sekarang, malah justru akan jauh Pak akan lebih enak memimpin di sini. Karena dalam posisi yang berbeda dengan sekarang kan itu. Sekarang Pak PLT mungkin tidak sempat lama lah bergerak berapa bulan kan. Tapi udah ada gerakan. Tapi kalau Pak sekarang merubah sesuatu yang berbeda, itu akan tampak kelihatan hasil. Oleh karena itulah bukan berarti tantangan, malahan Pak harus ada effort, ada upaya lah sekarang. Bagaimana cara Pak untuk membuktikan bahwa Bapak itu memang layak untuk memimpin berdua ini di Pemuda Pasar ini. Jadi sekali lagi saya berharap jangan juga jauh-jauhin petani. Pak nggak boleh, Pak jadi kalau menurut saya mohon maaf Pak, Pemuda Pasar Pangan ini, Pak jangan jauh-jauh dari Kadis Pertanian. Pak jangan jauh-jauh dari Subak petani. Itu ekosistem ini, ekosistemnya harus dijaga. Kalau itu bisa Pak lakukan, saya yakin Pak, inflasi pun bisa kita akan kendalikan di Badung. Inflasi pun kita bisa kendalikan. Mohon maaf Bapak Ibu semua, berdasarkan kajian yang saya dapatkan juga kemarin, ternyata inflasi di Badung tahun 2025 itu ternyata termasuk terendah ya pertama kali di Bali. Ternyata salah satunya kontribusi adalah program Adi Cipta 2 juta per kakak. Jadi kan kita tidak main-main Pak. Kita tidak sekedar hanya membuat satu program untuk yang sekedar populis, untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan Pak Bagus Ali Cipta, tidak. Ini memang benar ada edukasinya. Bapak Ibu yang tiang hormati juga, sekarang tiang sedang bagaimana menjadikan tidak hanya sekedar retorika, bahwa orang tuh bangga jadi petani di Badung. Sekarang ayo kita wujudkan Pak. Kalau Bapak bisa lihat program kami berdua ini sekarang, adalah malahan sekarang akan memberikan tahun 2026 beasiswa kepada masyarakat Badung. Kriterianya pertama, anak petani. Jadi begini, anak petani, saya berpikir orang jadi petani, siapapun jadi petani, nggak akan berpikir lagi tentang anaknya sekolah. Udah nggak berpikir. Sudah kami, pemerintah akan intervensi. Asal, jangan petani KTP.
Petani benar-benar mengerjakan sawah. Itu akan dibuktikan oleh Pak Kadis Pertanian nanti. Ada verifikasi, oh ini benar. Dia ini bertani walaupun ngolah sawah 50 hari ya cukup buat saya. Karena saya ingin jaga ini. Nah inilah kita bantu sehingga dia akan berpikir, waduh enak sekali benar-benar saya bangga lah jadi petani di Badung. Kenapa? Semua dibiayai oleh pemerintah. Kuliah setiap tahun dan kita berikan 4 tahun. Kalau memang berhasil selama 4 tahun menyelesaikan kuliahnya plus biaya wisuda. Coba, mohon maaf Pak, di Jawa Rago ngalih kondisi seperti ini. Kalau enggak di bawah kepemimpinan Pak Adi, Pak Bagus Ali Sucipto kata. Makanya tiang bilang sekarang ya bukan bagaimana, tinggal nanti Pak dari pangan ikut membantu. Kalau Pak bisa sebagai off-taker, saya rutin, Pak bisa membina juga, Pak lakukan komunikasi dengan customer dalam ini, marketingnya dengan industri pariwisata, saya kira selesai semua itu. Selesai semua itu. Dan yang paling penting saya akan melihat sejauh mana sih sebenarnya peran serta Pemda Pasar dan Pangan ini terkait dengan pengendalian inflasi ini. Saya akan lihat nanti. Saya akan petakan, oh ini begini, oh ini begini, ini begini. Harus seperti itu Pak. Iraga jadi dari pejabat tuh sing mungkin seenak-enak akan ada indikator ukuran. Oh kita sudah berhasil, oh kita belum berhasil. Maka tiang terus terang, mohon maaf dalam ini, ya sapu napi untuk berusaha sekali sekarang ini. Tidak hanya sekedar, kalau tiang bicara program Badi Cipta, mohon maaf Pak Bagus ya, Pak Wakil. Program Badi Cipta sudah semua saya kerjakan dalam 1 tahun ini. Sudah semua, coba. Sudah semua saya kerjakan. Kita udah kerjakan semua. Sebagian besar udah, paling-paling malah Taman Kreatif Desa, yang itu saya bilang mungkin sedang berproses sekarang, sedang berproses. Banyak. Maka sekarang saya minta Pak Sekda dengan jajaran, dibantu kami lah sekarang. Ada Perumda Pasar nih, ayo kita sama-sama lah. Kalau mau sampun sudah becek, PAD kita naik, apalagi saya pasti kesejahteraan pegawai saya akan tingkatkan. Kesejahteraan karyawan perusahaan daerah akan kita tingkatkan. Nah, kita ini orang baik, kita orang suka melihat orang senang gitu. Asal kerja yang baik gitu. Itu aja. Sering-sering kalau ada masalah apa-apa konsultasi, apalagi terkait masalah perusahaan daerah, itu ada inspektur, konsultasi, biar nggak sampai kita melanggar. Kalau misalnya agak berat, ada Pak Sekda juga ada di sini. Ayo kita duduk bersama lah. Nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh, kita sama-sama. Nah, untuk itulah maka sekali lagi saya berharap banyak nih Pak. Makanya yang tidak bisa ngomongin kata-kata lagi. Saya senang sekali hari ini saya bisa mendapatkan sosok figur, 2 orang figur yang menurut tim Pansel ini ada layak menjadi pemimpin perusahaan pasar dan pangan ini. Mudah-mudahan seperti itu nanti. Tapi ingat Pak, saya selaku kuasa pemilik modal punya kewenangan untuk mengambil langkah-langkah apakah itu melanjutkan atau memberhentikan itu. Ini bukan saya mengancam, ini kita fair-fairan aja gitu. Yang tekan kan di pangsing benjang Pak Anjol, sial Pak Bupati cak maro tiban baru jangan gitu. Pal ragu ibu cak telah ngebokinnya ngebo bansos gitu kan. Jangan seperti itu. Ayo kita belajar saya mendidik. Saya tadi sama masyarakat tuh saya bilang, masyarakat tuh menyampaikan ke saya, Pak Dit yang mendukung Bapak, mendukung iya. Yang sampaikan ini ada Pak Sekda. Sebagai seorang pemimpin itu memang ditakdirkan harus mengambil keputusan. Kalau seorang pemimpin tidak berani mengambil keputusan, lebih baik tidur di rumah. Ya itu memang konsekuensi. Apalagi pemimpin berpikir bahwa ketika mengambil keputusan, itu tidak populis dan ada pro dan kontra. Harus. Sama kayak yang saya lakukan sekarang, rekayasa lalu lintas. Memang berat, tapi itulah yang bisa kita lakukan. Dan ingat, termasuk siapapun di sini, sebagai seorang pemimpin juga, Pak, mohon maaf Pak, tidak akan bisa memuaskan semua orang, Pak. Tapi upayakan setidaknya sebagian besar orang puas daripada beberapa individu yang merasa tidak puas. Itu aja pegang, Pak. Itu aja pegang. Dan Tiang menyadari juga bahwa dalam setiap program Tiang tidak akan mungkin memuaskan semua orang.
Terbukti, ya minimal 72% itulah saya puaskan. Minimal 72%. Kalau 100% itu nggak mungkin lah. Nah, oleh karena itulah maka saya minta kita harus tetap menjaga soliditas, kerjasama, gotong royong. Harus tetap kita jaga. Jangan sok-sokan merasa paling hebat, jangan. Kita semua harus selalu belajar. Dan mohon maaf, walaupun saya ini bupati, mantan sekretaris daerah, sekda di sini, saya juga nggak berani. Saya tanya Pak Sekda gimana, tanya inspektur, tanya ini, saya nggak berani. Oh gini, oh begini. Kita sama-sama lah Pak. Karena apalagi zaman situasi kondisi kayak sekarang ini, kita harus hati-hati sekali. Tapi tidak boleh juga over hati-hati. Kalau over hati-hati, malah kita tidak akan ambil keputusan. Itu juga tidak boleh. Jadi saya percaya Pak Direktur Utama, Pak Dirum, saya kira Bapak sudah siap untuk melakukan apa yang menjadi harapan saya ini. Dan saya tunggu Bapak, tidak mungkin dong dalam 3 bulan saya evaluasi, kan tidak mungkin lah, saya akan lihat nanti hasilnya, ini perkembangan, bagus. Dan saya dengar tadi, kapan saya pernah dengar laporan dari Pansel, katanya Pak Diri itu sudah ada komunikasi dengan beberapa ini ya, untuk kerjasama ya. Saya lihat, wah luar biasa, ini sudah kerjasama nih, belum, ini berarti sudah ada benih-benih, bibit-bibit kemajuan. Saya lihat, saya respect. Oh ya, saya sempat mendengar katanya sempat dipersoalkan Pak Dirut ini jadi Direktur Utama karena ada sesuatu dan lain hal. Sekali lagi saya sampaikan pada Bapak Ibu semua, media juga ada di sini. Ini pembelajaran buat kita. Saya tidak melihat siapa, tapi sepanjang yang bersangkutan melamar sesuai dengan persyaratan, salah satunya tidak merangkap jabatan dan siap mengundurkan diri bila dia menempati sesuatu sebelumnya, saya welcome sepanjang nilainya memang benar bagus. Jadi tidak ada alasan, apalagi nanti ada kesan bahwa saya mau merampok, mau boikot, enggak ada seperti itu. Silakan. Astungkaro kebetulan syukur-syukur beliau ini mendapat ranking 1 nilainya. Tapi juga kalau misalnya ranking yang ranking 1 ya mungkin Bapak akan kembali lagi. Atau mungkin Bapak ya off di rumah, atau mungkin ya kita nggak tahu. Tapi Astungkaro kebetulan beliau dapat kesempatan sekarang, maka sekarang Pak harus jengah Pak. Buktikan Pak. Ini juga mohon saya juga dibimbing ini saya punya ini dari Kelot nih Pak Anjol nih. Coba sama-sama lah kita. Ini kita kesempatan banyak. Malah saya udah ngomong sama Pak Sekda. Saya sedang sekarang mendorong untuk membangun banyak artinya BUMD. Malahan Bandung Hebat Jaya, saya sudah perintahkan Pak Sekda untuk segera kita akuisisi sehingga itu menjadi holding company kita. Sehingga nanti kita akan buat divisi kesehatan, divisi parkir, divisi ini, divisi ini, divisi. Jadi juga banyak kesempatan pekerjaan nanti teman-teman yang mau pensiun tuh. Asal nilainya bagus itu. Tapi kalau nilainya tidak bagus, ya cukuplah jadi Persatuan Korpri Republik Indonesia kan gitu. Gitu. Loh, tapi kalau bagus saya welcome. Ini dia. Kita banyak akan kesempatan kerja ini. Maka saya akan dorong divisi parkir nanti ada. Entar lagi mohon maaf bukan kalau nggak ada halangan apa. Kemungkinan transportasi juga. Karena Astungkaro nih kalau jadi nih karena saya sudah langsung bicara, langsung bisa ketemu dengan Angkasa Pura. Salah satu untuk mengatasi kemacetan di Kuto, di Canggu ini akan ada transportasi laut, water taxi. Dan saya sudah bicara dengan Angkasa Pura. Angkasa Pura akan siap membuka gate dari bandara itu menuju water taxi yang ada di Pantai Sekat, di sebelah. Yang akan dijadikan tempat itu adalah tempat dulu VVIP waktu zamannya Pak Harto. VIP room yang sekarang kan pindah ke timur, sekarang itu akan dipakai. Berarti ini lagi ada kemungkinan besar, kalau nggak ada halangan apa, saya akan dorong perusahaan daerah kita nih untuk kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi banyak yang kita bisa lakukan. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ini sudah bisa bangkit semua, ini ada kesempatan kerja juga buat teman-teman yang memang berhak untuk itu. Makanya saya minta teman-teman karyawan-karyawati Perumda Pasar dan Pangan ini coba kerja yang baik. Tingkatkan integritasnya, ya kan? Kerjasama yang bagus, gitu. Jangan saling noleh, jangan saling ini. Benar fokus kerja.
saya yakin pasti akan diperhitungkan oleh pimpinan. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama pemerintah daerah, sekaligus selaku kuasa pemilik modal, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada para direksi perusahaan daerah pasar dan pangan Manggugiri Sedana yang sudah dilantik dan diambil sumpah barusan beserta ibu masing-masing. Kan benar ibunya nih. Loh kan saya tanya. Benar kan, siapa tahu. Loh kan karena saya ada pengalaman. Waktu pilkada nih, curiga dulu nih. Waktu pilkada, karena wakilnya berserta istri, logika saya bupati kan beserta istri. Tapi karena kebetulan istri saya ikut kerja di Pemda, kan enggak bisa. Nanti ASN ikut, akhirnya saya ngajak anak saya. Kan wajar saya nanya, siapa tahu ponakannya, anaknya, atau apanya, kan gitu saya nggak tahu. Kan gitu. Jadi selamat lagi. Ibu berdua tolong juga support bapak-bapaknya. Ini penting nih, ini penting nih. Nih mumpung saya ketemu nih. Ini penting nih, karena pengalaman juga nih. Aji ya, Pak Sekda juga pengalaman nih. Saya dengan Pak Sekda tuh sama nasibnya tuh. Jadi suksesnya seorang suami itu memang sangat tergantung daripada istri. Asal istrinya tidak terlalu cerewet. Ya, makanya yang mohon nanti ibu, tolong bu, jangan bu berpikir baru Pak Bupati bilang, itu yang karyawan di sana bening-bening. Tenang bu, saya akan bikin biar dia lemes dua-duanya nih ya. Ya, jadi sekali lagi selamat dan juga teman-teman dari karyawan Perumda Pasar terima dengan baik ya. Harus kerja yang benar. Masuk juga Tuh Haji, Sarul PLT, semua sudah banyak sudah sempat melanjutkan dari apa yang permasalahan personal kemarin dan atas semuanya yang sudah Tuh Haji lakukan sekali lagi yang atas nama KPM menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Dan saya kira walaupun Tuh Haji tidak jadi direktur yang sejati-jatinya, tapi kan sudah pernah mengabdi berapa bulan ya? Sudah pernah 2 bulan. Jadi dalam sejarah perjalanan Perumda Pasar Pangan dan Pasar dan Pangan ini, nama Tuh Haji itu ada di sana gitu loh. Tepuk tangan lah. Semoga pertemuan kita hari ini dan apa yang kita lakukan hari ini, acara hari ini, pengambilan sumpah dan jabatan dan pelantik ini, benar-benar kita semua diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang menjadi visi misi kami, tujuan daripada Perumda Pasar ini, benar-benar kita bisa wujudkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung yang kita cintai. Melalui rice milling unit atau mesin penggilingan padi modern, Perumda MJS diharapkan mampu menyerap gabah petani, mengolahnya menjadi beras, hingga memasarkan ke pasar secara berkelanjutan. Bupati menegaskan, Perumda MJS harus menjadi penopang produksi pangan sekaligus motor peningkatan kesejahteraan petani Badung. Kinerja direksi akan dievaluasi dalam 1 tahun ke depan untuk memastikan Perumda benar-benar berjalan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. Hendra Warna Berita mengabarkan.